Ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Muttafaqun alaih wa hadha lafdu muslimin wa ikhtasarahul Bukhari. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Bagi umat manusia, nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman Islam. Siapapun yang dianugerahi dua nikmat ini, berarti Allah sudah berikan untuknya nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama. Karena cuma dua hal itulah yang insya Allah akan menjadi sababiyah selamatnya seseorang, terutama di hari akhir nanti. Mereka yang oleh Allah tidak diberi iman Islam, meskipun kekayaannya tidak terhitung, ketika mati kekayaannya tidak berfungsi. Kalau toh ada anak keturunannya yang Allah anugerahi iman Islam, lalu kekayaan bapaknya yang sudah meninggal digunakan untuk bangun masjid segala macam, buat sang bapak nggak ada manfaatnya, karena berbeda keyakinan, berbeda akidah. Dan nikmat Allah terbesar dalam kehidupan dunia ini buat manusia, nikmat iman Islam. Sekaligus di situ ada tanggung jawab. Siapapun muslim, siapapun mukmin, dia wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keislamannya, keimanannya sampai mati. Siapapun yang sudah dianugerahi iman Islam wajib menjaga keimanannya, keislamannya sampai mati. Ada dua ayat di dalam Al-Quran. Kedua ayat itu di bagian akhirnya perintah untuk jangan kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Pertama Al-Baqarah 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Agama risalah yang Allah sudah anugerahkan pada Ibrahim dan Yakub oleh dua orang nabi ini diwasiatkan kepada anak keturunannya. Diwasiatkan kepada seluruh anak keturunannya. Dua orang nabi ini berkata, ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Allah sudah memilihkan untukmu agama ini, agama tauhid, agama Islam.
Allah sudah memilihkan agama ini buat kalian, fala tamutunna. Karena itu jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali mati sebagai seorang muslim. Jadi siapapun kita muslim mukmin wajib mempertahankan keimanan keislaman kita sampai kita mati. Ayat yang lainnya ada di surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali sebagai seorang muslim. Yang terjadi di tengah masyarakat muslim yang mati murtad itu karena dia tidak melakukan upaya untuk mempertahankan iman Islamnya. Walaupun hakikatnya seseorang akan mati sebagai muslim, mukmin atau kafir, itu takdir Allah hakikatnya. Tapi Allah perintahkan kita untuk berikhtiar. Dua ayat tadi itu perintah Allah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Ketika Allah memerintahkan sesuatu dan kita jalankan perintah Allah itu sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan berikan sesuai dengan ikhtiar kita, sesuai dengan upaya kita. Enggak mungkin Allah akan kecewakan hambanya yang berusaha melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya. Walaupun Imam Ibnu Katsir tidak berani mengatakan pasti, yang melaksanakan ikhtiar sesuai perintah Allah pasti Allah akan berikan. Karena menyatakan pasti berarti seolah-olah takdir Allah itu enggak ada di situ. Seolah-olah siapapun yang ikhtiar sebaik-baiknya pasti akan. Padahal tetap takdir Allah, tetap Allah yang menentukan. Karena itu kalimat terbaik, siapapun yang melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan berikan. Lantas apa upaya yang harus kita lakukan demi menjaga keislaman dan keimanan kita? Ada 3 hal. Sekurang-kurangnya ada 3 hal. Yang pertama, dengan ketakwaan pada Allah. Laksanakan semua perintah Allah sebaik-baiknya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disimpulkan oleh para ulama kita dari ulama generasi salaf yang terus diikuti oleh ulama berikutnya. Yang kedua, ikrarkan berulang-ulang keislaman kita, keimanan kita. Dengan diantaranya dalam hadis yang akan kita kaji ini, Rasul pun sering mengulang-ulang ikrar keislaman beliau. Kata sahabat Ibnu Abbas di hadis ini, Rasulullah mengucapkan Allahumma laka aslamtu. Itu ikrar. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri. Lalu yang ketiga, ikhtiar ketiga untuk mempertahankan iman Islam kita, jangan pernah berhenti berdoa, meminta kepada Allah agar kita diistiqomahkan sebagai muslim mukmin sampai kita mati. Jadi 3 ini upaya untuk mempertahankan keimanan keislaman kita.
Upaya yang pertama dengan takwa Allah. Di surah Ali Imran tadi ayat 102 yang di bagian akhirnya Allah perintahkan jangan sekali-kali kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Di bagian awalnya Allah perintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah, laksanakanlah perintah-perintah Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Seluruh ulama sepakat keislaman dan keimanan seseorang itu fluktuatif. Semangat keislaman, keimanan seseorang itu naik turun. Ada kalanya semangat ibadah, ada kalanya agak down, agak lemah. Naik turunnya ibadah kita, ketakwaan kita, itu sejalan dengan naik turunnya kualitas keimanan kita. Seluruh ulama sepakat bahwa keislaman, keimanan seseorang itu naik turun. Dalam Sahih Bukhari, beliau Imam Al-Bukhari menulis ittafaqal ulama annal imana yazidu wa yanqusu. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiati. Ulama sepakat bahwa keimanan seseorang itu naik turun. Keimanan akan naik, tambah makin mantap dengan ketakwaan. Sebaliknya keimanan akan turun dengan kemaksiatan. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Di ayat tadi Ali Imran 102 Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ketakwaan dengan takwa yang sebenar-benarnya. Tapi kesimpulan para ulama, takwa yang Allah perintahkan kepada kita bukan takwa yang sebenar-benarnya, melainkan takwa semaksimal kemampuan kita. Karena haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benarnya, kita semua nggak mampu melaksanakan ketakwaan. Kategori takwa yang sebenar-benarnya haqqa tuqati, tidak ada satupun manusia yang mampu, mungkin kecuali Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau memberikan penjelasan apa yang dimaksud haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya itu apa? Sahabat Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat utama, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis radhiyallahu an, beliau mengatakan ayyu ta'a wa la yu'sa wa ayyuskara wa la yukfaru wa ayyudkara wa la yunsa. Takwa yang sebenar-benarnya haqqa tuqatih adalah kamu laksanakan semua perintah Allah tanpa ada satupun yang kamu langgar. Kamu syukuri semua nikmat Allah tanpa ada satupun yang kamu tidak syukuri, yang kamu ingkari. Dan kamu selalu ingat Allah 24 jam tanpa sedetik pun kamu lupa. Itu takwa yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatih. Enggak ada satupun manusia selain Rasulullah yang mampu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat yang dari usia 10 tahun sudah tinggal bersama Nabi oleh ibundanya, dipasrahkan kepada Rasul. Sebagaimana dinukil oleh Atha Al-Wasiti, sahabat Anas radhiyallahu anhu mengatakan,
la yattaqillaha abdun au la yattaqillaha ahadun hatta haqqa tuqatihi hatta yahzuna min lisani. Seseorang belum akan sanggup melaksanakan takwa kepada Allah dengan kategori takwa yang sebenar-benarnya sebelum dia mampu mengendalikan mulut untuk tidak mengucapkan hal-hal yang dilarang. Ketika kita masih mengucapkan sesuatu yang menyakiti saudara kita, itu ucapan terlarang. Jadi kata sahabat Anas bin Malik, seseorang tidak akan bisa melaksanakan takwa dengan level haqqa tuqatih sebelum dia mampu mengendalikan mulutnya. Karena itu, ketika akan menyimpulkan Ali Imran 102, kita harus pertimbangkan keberadaan surah At-Taghabun ayat 16. Kita harus pertimbangkan keberadaan surah At-Taghabun ayat 16. Memang para ulama, khususnya ulama tafsir, menyikapi dua ayat ini dengan sikap berbeda. Sebagian menyatakan At-Taghabun ayat 16 itu menasah, merevisi Ali Imran 102. Sebagian ulama tafsir menyimpulkan bahwa At-Taghabun ayat 16 bunyi ayatnya fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Sebagian ulama tafsir menyimpulkan At-Taghabun ayat 16 ini menasah, merevisi Ali Imran 102. Tapi sebagian yang lain kesimpulannya bukan menasah, bukan merevisi, tapi menjelaskan. Menjelaskan bahwa perintah Allah Ali Imran 102, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, maksudnya tujuannya ke sana, bertakwa sampai level takwa yang sebenar-benarnya, tapi laksanakan itu sesuai kemampuanmu. Bahwa para ulama berbeda kesimpulan itu ditulis ada dalam tafsir Fathul Qadir. Fathul Qadir penulisnya Imam As-Sawqani. Beliau menukil dari ulama-ulama sebelumnya. Di antaranya beliau nukil qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi pun menukil dari ulama sebelumnya. Ini yang disebut dengan rantai, mata rantai keilmuan alias sanad, yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Hadis wajib punya sanad dari Rasulullah ke sahabat ini, ke tabi'in ini, ke ini, ke ini, ke ini, sampai ke Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya, atau sampai ke Imam Malik, sampai ke Imam Syafi'i. Jadi yang disepakati oleh seluruh umat Islam, hadis harus punya sanad. Tiba-tiba ada seseorang menyampaikan hadis, ditanya riwayat siapa, dari siapa, enggak ada anunya, itu enggak sah sebagai satu hadis. Kalau toh dianggap hadis, hadisnya maudhu', palsu. Bahkan yang punya riwayat aja hadis kadang dhaif, walaupun punya riwayat. Kalau hadis maudhu', hadis palsu, itu enggak punya riwayat. Hadis yang diada-adakan, dibuat-buat. Sedangkan dalam ilmu, sebagian ulama mengharuskan ilmu pun harus ada sanad.
bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain ilmu cukup bidirayah, dengan dikaji, nggak harus berriwayah, harus ada riwayat, harus ada sanad, nggak harus. Bahwa ilmu harus berantai, khususnya ilmu agama. Seorang tabi'in besar, Abdullah bin Al-Mubarak, tabi'in berarti beliau muridnya sahabat Nabi. Kata beliau, al-isnadu minad-din. Sanad, mata rantai keilmuan, itu bagian dari agama. Laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Kalau sanad diabaikan, riwayat mata rantai ilmu diabaikan, orang akan mau ngomong semaunya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu an ini ada dalam Sahih Muslim. Jadi pentingnya sanad mata rantai keilmuan tidak seluruh umat Islam sepakat. Tapi dalam hadis bahwa setiap hadis harus punya sanad, semua sepakat. Imam As-Sawqani dalam tafsir Fathul Qadir, beliau menukil Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menukil dari guru-gurunya. Kata beliau, Dzakaral mufassiruna annaha lamma nuzilat hadhil ayatu, ketika Ali Imran 102 diturunkan, qalu, para sahabat Nabi merasa mendapat beban yang sangat berat. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Para sahabat Nabi merasa keberatan. Kalau mereka pun berkata, ya Rasulullah, man yaqwa ala hadza, memang ada orang yang sanggup melaksanakan ini, takwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Memang ada Rasul yang sanggup. Wasaqqa alaihim dzalik. Para sahabat Nabi merasa itu sangat memberatkan. Lalu Allah turunkan At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Kata sebagian mufassir, fanasakhat hadhil ayatu. At-Taghabun 16 ini merevisi, menasah kandungan hukum yang ada di Ali Imran 102. Kata sebagian mufassir, di antara yang berpandangan bahwa At-Taghabun 16 merevisi Ali Imran 102, di antaranya adalah seorang tabi'in Qatadah, Ar-Rabi, dan juga Ibnu Zaid. Bahkan pandangan bahwa At-Taghabun 16 merevisi Ali Imran 102 dikuatkan oleh Imam Muqatil. Kata beliau, walaysa fi Ali Imran minal mansukhi syai'un illa hada. Dari semua ayat-ayat Ali Imran enggak ada yang dinasah kecuali ini 102. Tapi pandangan yang lain, inna qawlahu ittaqullaha haqqa tuqatih mubinun biqaulihi fattaqullaha mastata'tum. Sesungguhnya perintah Allah di Ali Imran 102 itu dijelaskan, bukan direvisi. Dijelaskan dengan ayat At-Taghabun 16. Karena At-Taghabun 16 sebagai penjelas dari Ali Imran 102 wal makna, maka maknanya adalah ittaqullaha haqqa tuqatihi mastata'tum.
Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya sesuai kemampuan kalian. Kata Imam As-Syaukani, sesudah beliau perhatikan dua pandangan yang berbeda itu, kata beliau, wahada aswabu. Pendapat kedua bahwa At-Taghabun 16 itu menjelaskan Ali Imran 102, bukan merevisi. Ini kata beliau Imam As-Syaukani, ini lebih benar. Kenapa? Li'anna naskha innama yakunu inda adamil jam'i. Satu ayat akan merevisi ayat lain jika dua ayat itu bertolak belakang dan nggak bisa dikompromikan, baru salah satunya akan merevisi. Ketika dua ayat materinya bertolak belakang dan nggak bisa dikompromikan, baru salah satu ayat pasti merevisi ayat yang lain. Wal jam'u mumkinun. Sedangkan di dua ayat ini, Ali Imran 102 dan At-Taghabun 16 bisa disatukan. Ketika disatukan maknanya tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya sesuai kemampuan kalian. Ini At-Taghabunnya. Jamaah dan Allah hayakum ajmain. Jadi upaya pertama dan yang paling utama untuk mempertahankan keislaman dan keimanan kita, laksanakan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya dengan penuh istiqomah, dengan mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta disimpulkan oleh para ulama salafus soleh. Tinggalkan semua yang Allah larang. Ini upaya pertama dan yang paling utama untuk mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Upaya yang kedua, bitikrari ikraril islami wal iman, dengan mengulang-ulang ikrar keislaman dan keimanan kita. Ini yang ada dalam hadis yang kita kaji malam ini. Mengulang-ulang ikrar keislaman dan keimanan kita. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma aidon. Hadis ini pun bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas sebagaimana hadis sebelumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana senantiasa secara berkala beliau membaca Allahumma inni aslamtu, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, laka, cuma kepadamu ya Allah, aslamtu, aku berserah diri. Cuma kepadamu ya Allah, aku tunduk patuh. Cuma kepadamu ya Allah, aku siap melaksanakan semua ketentuanmu. Allah Maha tahu bahwa Rasulullah pasti seperti itu, tapi oleh Rasul kalimat ini diulang-ulang nih. Ini bagian dari ikrar. Allahumma laka aslamtu. Nah itu di pengajian-pengajian untuk anak-anak, sama guru diajarin itu mengulang-ulang ikrar tauhid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Di antara manfaat mengulang-ulang ikrar keislaman dan keimanan kita untuk meneguhkan keislaman dan keimanan kita sebagai upaya kedua. Wa bika amantu, dan cuma kepadamu ya Allah, cuma terhadap zatmu, terhadap keagunganmu, kemuliaanmu, semua sifat-sifat muliamu, amantu, aku percaya sepenuhnya ya Allah. Aku yakin sepenuhnya. Wa alaika tawakkaltu, cuma kepadamu ya Allah aku berserah diri, aku pasrahkan semua. Walaupun aku ikhtiar sebaik-baiknya, tetap hasilnya aku pasrahkan kepadamu.
Walaupun rumah aku kunci dengan kunci ganda, kendaraan aku kunci ganda, aman tidaknya aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu, kepadamu lah ya Allah aku akan selalu kembali dengan taubat. Wa bika, dan denganmu, dengan apapun yang engkau berikan padaku, dengan ilmu, hujah dan lain sebagainya, dengan pertolonganmu, khasamtu, aku hadapi musuh-musuh agama. Ini ikrar. Jadi Rasul ucapkan ini, beliau yakin seutuhnya keimanan keislaman beliau tidak akan bergeser. Ketika beliau mengucapkan ini didengar oleh sahabat, itu sahabat faham, ini pelajaran buat mereka. Bahwa siapapun yang beriman Islam, dia harus berusaha memperteguh iman Islamnya, dia harus pertahankan iman Islamnya, yang diantaranya dengan mengulang-ulang ikrar keislaman dan keimanan. Sesudah Rasul ikrarkan keislaman, keimanan beliau dan lain sebagainya tadi, baru bagian berikutnya di hadis ini, Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ya Allah, aku berlindung demi keagunganmu yang tiada Tuhan kecuali Engkau, jangan Engkau sesatkan aku ya Allah. Ini upaya ketiga mempertahankan iman Islam, banyak-banyak doa. Jadi pertama dengan istiqomah melaksanakan ketakwaan kepada Allah, takwa semaksimal kemampuan kita, sering-sering mengulang-ulang ikrar keislaman kita, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, dan selanjutnya. Lalu juga sering-seringlah berdoa meminta kemantapan iman Islam sampai akhir hayat. Jadi hadis ini Rasul mencontohkan kepada kita upaya sederhana untuk mempertahankan keislaman dan keimanan kita. Ya Allah, aku berlindung demi keagunganmu yang tiada Tuhan kecuali Engkau, antudillani, jangan Engkau sesatkan aku ya Allah. Jangan Engkau sesatkan aku ya Allah. Antal hayyul ladzi la tamut, Engkaulah zat yang maha hidup. Wal jinnu wal insu yamutuna, sedangkan jin manusia semuanya akan mati. Di kalimat doa Rasul ini tanbihun ala sababil tawakkuli alaihi. Ini ada peringatan. Kenapa kita tawakal hanya kepada Allah? Alasannya ini, karena cuma Allah yang maha hidup. Selain Allah mati. Ngapain tawakal kepada seseorang yang bakal mati? Keamanan rumah kita pasrah banget sama satpam. Satpam itu ada lalainya. Pasrahlah pada Allah. Meskipun untuk ya keduniawiyahan nggak salah, Pak Satpam, aku mau pulang kampung, tolong awas-awasin ya. Tapi jangan ada keyakinan kalau satpam ini yang jaga pasti aman. Ini bahaya ini. Bahayanya bisa sampai jatuh ke lembah syirik. Karena wajib kita yakini yang bisa memberikan keamanan cuma Allah. Yang bisa memberikan keselamatan cuma Allah. Semuanya cuma Allah. Selain Allah cuma sababiyah. Nah, karena sababiyah jangan pernah diyakini dengan kata pasti. Kalau satpamnya marinir, pensiunan marinir pasti aman, nggak boleh. Bolehlah insya Allah aman. Jadi di doa Rasul ini, antal hayyul ladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutuna, ini ada peringatan dari Rasul
kenapa kita harus tawakal cuma kepada Allah, mengembalikan semua urusan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Yaitu wa huwa anna ghairahu yamutu, karena siapapun selain Allah pasti akan mati. Ngapain kita tawakal? Di ayat yang lain Allah perintahkan kita fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup, yang tidak mati. Ada di surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah engkau 'alal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Surat 25 ayat 58. Jadi Rasul dalam hadis tadi, sesudah beliau mengulang-ulang ikrar keislaman beliau, keimanan beliau, ketawakalan beliau, baru beliau berdoa, minta untuk jangan sesatkan aku ya Allah. Jadi dalam satu hadis itu bisa disimpulkan ada dua upaya untuk mempertahankan iman Islam. Pertama, ulang-ulang ikrar keislaman dan keimanan kita. Yang kedua, jangan putus berdoa meminta dimantapkan keislaman dan keimanan kita sampai akhir hayat. Minta diistiqomahkan sampai akhir hayat. Mungkin ini merupakan sesuatu yang baik. Pagi setelah subuh, ayah, ibu, anak-anak kumpul bareng-bareng, yuk kita baca ikrar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan selanjutnya lalu sang ayah jelasin kalimat masing-masing sebagai upaya kedua mempertahankan keislaman dan keimanan mereka. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Upaya yang ketiga, dengan doa, senantiasa berdoa meminta kemantapan Islam, kemantapan iman. Dan ini boleh jadi Allah memaksa kita untuk melakukan doa itu. Seringkali tidak disadari oleh umat Islam bahwa mereka sudah rutin berdoa minta agar diistiqomahkan sebagai muslim mukmin sampai mati. Di Al-Fatihah ayat 6, Ihdinas siratal mustaqim. Siapapun yang sholat akan selalu membaca itu, wajib. Ketika Al-Fatihah ayat 6 kok ditinggal, nggak sah sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya bukan tunjukkanlah padaku ya Allah jalan yang lurus, bukan. Dalam tafsir-tafsir maknanya sabbitna, tetapkan kami, mantapkan kami tetap berada di jalan yang lurus ini. Ketika kita dalam sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim, sabitkan, mantapkan kami ya Allah. Kita bisa bayangkan di situ istri kita, anak-anak kita, cucu kita. Mantapkan kami ya Allah, tetap berada di jalan-Mu yang lurus ini. Bukan tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kalau yang membaca ini mereka yang saat ini bukan muslim atau muslim tapi menyimpang, nah itu pas tuh, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau diartikan tunjukkan kami ke jalan-Mu yang lurus, seolah-olah saat ini jalan kita nggak lurus, bengkok. Nah itu dalam tafsir-tafsir ihdina maknanya sabitna,
mantapkan kami ya Allah, tetapkan kami, istiqomahkan kami tetap berada di Shiratal Mustaqim ini. Ini paling tidak sebagai bahan buat kita menghayati bacaan sholat kita. Kita baca nanti Al-Fatihah sampai di situ, ihdinas siratal mustaqim. Hayati bahwa tantangan mereka yang berusaha mengkafirkan kita umat Islam itu enggak berhenti. Ini sebagai upaya ketiga, berdoa meminta dimantapkan dalam iman Islam. Doa yang lain banyak Rasul ngajarin juga. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Jadi siapapun yang sudah dianugerahi iman Islam oleh Allah harus tanggung jawab. Allah wajibkan dia berusaha mempertahankan iman Islamnya sampai mati. Sesuai dengan yang sudah Allah tunjukkan juga oleh Rasulullah. Upaya mempertahankan iman Islam itu setidaknya dengan 3 cara. Pertama, laksanakan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya. Dalam situasi kondisi apapun, senang ataupun susah, laksanakan itu. Yang kedua, ulang-ulang ikrar. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Dan selanjutnya ulang-ulang terus. Hayati itu. Kalau perlu sebelum tidur baca itu berulang-ulang, bangun tidur baca itu berulang-ulang. Dari yang terakhir, selalu berdoa minta dimantapkan dalam iman Islam sampai kita mati. Insya Allah ketika 3 hal itu kita laksanakan, dalam hati niat mempertahankan iman Islam, karena itu perintah Allah, Allah Maha Tahu. Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya. Semoga taufik, hidayah dan ma'unah dari Allah senantiasa dicurahkan pada kita, anak istri kita, semua keturunan kita tetap sebagai hamba Allah yang beriman Islam dengan keimanan dan keislaman yang lurus sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tasba' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.